Halo Bolo, sudah beberapa hari aku nggak update rating ya. Dan saat ini aku mau update rating. Tapi sebelumnya ini ada orderan apa kita lihat dulu. Prima Presmat Blauran, daerah Kota Binangun, Jalan Osamaliki. Oke. Sebelah kan keterangannya ini kita baca dulu Bolo. Sebelah kanan Prima Presmat ada kios beras. Tolong belikan beras 15.000 per kilo. Belinya 2 kilo. Terima kasih. Jujur aku melihat orderan seperti ini sedih loh. Sedih. Serius sedih ya. Sedihnya bukan apa-apa. Pertama, si customer ini salah orderan. Aturan tidak di delivery. Aturan di food and shop atau food and good untuk membeli barang. Kemudian yang lebih menyedihkan adalah karena posisinya kalau di delivery itu nggak bisa nalangi Bolo ya. Aturannya loh, aturan yang bener itu nggak boleh nalangi. Jadi ya cuman ngantar barang dari satu titik ke titik yang lain gitu. Atau ada juga bisa ditambahkan dari satu titik ke 2-3 titik yang lain gitu. Nah, sementara yang menyedihkan itu kok belikan beras gitu kan. Padahal sekarang jam 21.48 Bolo. Nggak tahu, nggak bisa berkata-kata Bolo. Oke, kita ke ratingku ya Bolo ya. Rating setelah beberapa hari nggak update rating. Kita di sini kita lihat filter dulu. Filter tarif masih di delivery, bike, food shop, kemudian food and good. Dan kita cek layanan, status akun kita. Status akunku maksudnya bukan kita. Kalau kita kan aku dan dirimu. Tapi ini akunku Bola ya. Masih terhubung Bola, belum prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek tentang rating. Rating ini per tadi malam Bola, dan ini luar biasa, pecah rekor baru Bola. Jadi PTU ku tambah 1. Jadi 3 sekarang Bola. Jadi kemarin kan cuma 2. Nah, tadi malam itu kena lagi. Dan ini rating per tanggal 8 Bolo ya. Sekarang tanggal 9, tanggal 8 Maret 2025. Ratingku di angka 98/97. Tadinya di angka awalnya ya, di angka 99/100. Kena PTU 1 menjadi 99/99. Kemudian kena PTU 1 lagi menjadi 2. Itu menjadi 98/99. Iya ya, kalau nggak salah ya. 98/99. Kemudian yang terbaru ini boleh tambah 1 PTU tadi malam itu menjadi 98/97 ya gitu. Yang aku masih lupa ingat kemarin ratingku berapa ya? 98/99 atau 98/98. Aku lupa itu bola. Tapi yang jelas sekarang ratingku per tadi malam itu menjadi 98/97 bola. Nah, yang selain tentang PTO, yang menarik selesai menurut tugas otomatisku menjadi 75, sudah meningkat lagi karena kemarin saya ingat 74 bola. Kemudian selesai tanpa komunikasi kantor ya, berarti yang mulus ini 97 bola. Diselesaikan jam sibuk menjadi 41. Rata-rata order di 2,62. Order prioritas yang diselesaikan 42. Komentar positif naik 2 ya bola ya. Kemarin kan 12. Maksudnya terakhir aku update itu ratingku di komentar positifku di angka 12, sekarang sudah menjadi 14. Sekarang kita cek ke parameter negatif bola, yaitu di PTO. PTO-nya jadi 3. Kemudian UN masih 2 ya. Belum hilang juga ini. Satu persatu belum hilang. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini terkait dengan
PTO ini, satu tambahan PTO ini nanti aku jelaskan di penjelasan order diselesaikan ya Bolo. Jadi nanti aku balik ke sini lagi tentang kronologi penyebab kena PTO satu lagi hingga ratingku menjadi 98/97 ini Bolo. Sekarang kita cek order diselesaikan Bolo. Nah ini orderan kemarin Bolo. Kemarin itu aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orderan Bolo. 6 orderan ini yang auto ini 1. Ini auto. Kita lihat status order Bolo. Biar fair ya kita ngomongnya. Nah ini penugasan otomatis. Ini pun drama Bolo. Jadi aku dapat orderan ini auto kemarin jam 3 kurang seperempat ya masuknya itu. Itu posisinya di sekitar rumahku itu masih gerimis Bolo. Maksudnya posisinya gerimis. Gerimis kecil lah, nggak gerimis yang agak lebat tapi gerimis kecil itu. Jadi aku pikir nggak siapkan jas hujan, ya cuman pakai jaket aja gitu loh. Maksudnya ya pakai celana juga, bukan cuman pakai jaket Bolo. Nah itu jadi karena nggak menyiapkan jas hujan gitu kan, karena tidak berpikir sama sekali bahwa akan turun hujan. Kemudian ke titik penjemputan ini kan 1,4 kilo Bolo. Nah setelah sampai di lokasi penjemputan itu ternyata di situ hujannya mulai lebat Bolo. Waduh. Nah si customer juga maunya karena dia ada janji dengan seseorang gitu kan. Nah sebenarnya dekat Bolo, nggak ada 1 kilo ini jarak pengantarannya itu. Nah kemudian akhirnya nekat hujan-hujan gitu kan. Dan pulangnya pun aku kehujanan sampai rumah gitu kan, basah semua. Ya sudahlah, terima saja. Udah terlanjur auto dan memang nggak siap jas hujan karena di luar prediksi. Nah kemudian setelah itu Bolo, setelah dapat itu auto kehujanan itu, ada lagi satu auto ini. Nah ini jaraknya dari rumahku 1,1. Kita lihat apakah auto atau bukan. Nah ini penugasan otomatis Bolo. Kemudian yang ketiga, kos kebun ini sepulang aku dari orderan yang kedua itu, pulang ke arah rumah karena nggak dapet ini cangkingan bawaan dari tadi lokasi yang kedua. Ini juga auto Bolo. Tapi sampai alamat 2 kilo gitu kan. Aku juga kurang paham ini. Kenapa 2 kilo bisa masuk gitu kan. Ya tapi karena mungkin logikanya cuma begini, karena itu ditarik garis lurus 1,5 kilometer Bolo. Jadi tidak ditarik sesuai ukuran jalan rayanya gitu kan Bolo. Nah kita lihat ini penugasan otomatis Bolo. Kemudian jarak tempuhnya lumayan jauh, 3 kilonan ya, 2,5 kilo. 2,5 kilo, tapi ya memang karena jalannya belok-belok dan kemarin agak rame, crowded ya karena sore gitu kan. Nah kemudian sepulang dari sini aku nyocol ini Bolo, nyocol delivery 1. Kemudian sepulang nyocol delivery ini ada lelangan juga di daftar orderan. Ini 28.700 Bolo. Ini jauh ini. Titik penjemputan ini 7,9 km. Tapi memang sementara titik pengantaran nanti 10,2 dan ini dekat, maksudnya ke arah kota lagi gitu Bolo. Jadi ke arah rumahku lagi. Jadi aku berani ngambil gitu Bolo, meskipun jauh. Dan ini kita lihat dari daftar order, kemudian si customer mau menunggu gitu kan. Jadi kan aku chat dulu, kira-kira mau nunggu nggak Kak gitu kan. Dia mau nunggu ya sudah. Akhirnya aku on the way dan ini maghrib ya Bolo selesainya 18.12. Nah setelah itu aku offkan ini aplikasi. Nah kemudian aku ada temen minta diantar ke Solo Bolo. Nah diantar ke Solo itu rencana awalnya mau berangkat jam 8, tapi akhirnya dimajukan menjadi jam setengah 8 malam. Posisi masih hujan Bolo, dan itu sampai Solo juga hujan. Jadi ya karena keterbatasan bateraiku, jadi kan aku habis maghrib itu habis ngambil orderan jauh itu
aku pulang terus ngecas HP juga kan. Nah, isinya belum terlalu banyak. Nah, sudah dapat notis kalau dimajukan aja ke Solonya dari rencana awal jam 8 jadi setengah 8 gitu kan. Nah, akhirnya ya aku apa adanya gitu kan. Maksudnya apa adanya baterainya gitu loh. Bateraiku tuh baru berapa persen, 20%-an paling mungkin bolong. Nah, setelah itu baru aku ke Solo. Itu mungkin jam berapa ya? Mungkin sampai Solo setengah 9 dan mungkin itu hujan nekat belum. Karena temanku mintanya udah nggak apa-apa aku daripada dimarah-marahin gitu kan. Dimarah-marahin di telepon itu mending langsung berangkat aja gitu. Ya udah. Terus setelah sampai Solo aku juga karena di Solo juga hujan lebat belum. Bateriku nipis ya sudah aku ini aja langsung balik kanan, langsung balik ke Salatiga gitu kan. Nah, balik ke Salatiga, rencananya balik ke Salatiga langsung gitu kan. Tapi ada temen di daerah Boyolali itu. Aku pikir mampir di situ dulu, cuman akhirnya nggak ketemu. Terus akhirnya aku mampir ke temenku yang jualan nasi goreng itu, yang waktu aku kena delivery fiktif itu dia minjemin aku uang 20.000. Nah, aku berhenti dulu di situ, makan dulu, makan nasi goreng, beli bolong, nggak minta. Sekalian bayar hutang yang 20.000 itu. Nah, setelah aku kembali ke Salatiga lagi, itu sudah dekat dengan rumahku mungkin sekitar 600 meteran ya. Ya, kurang lebih 600 meter dari rumah itu menuju menuju rumahku itu ada orderan auto masuk bola. Kita lihat ya, orderan auto ini bola. Nah, ini penugasan otomatis bola. Dengan nilai segini. Nilai aslinya sebenarnya tidak 34.500 bola. Jadi cuma 27.000 kalau tidak salah. Nah, ini lokasi maker ini Plumbon ya boleh ya. Nah, terjadinya 15 menit ini, 15 menit waktu tunggu ini sebenarnya pure kesalahanku boleh. Dan aku baru sadar itu setelah aku pulang dari menyelesaikan orderan itu. Si customer membayar. Jadi awalnya 27.000 itu dia bayar 30.000. Kemudian dia transfer gitu kan, transfer ke rekening bank. Jadi dia bilang saya bayarnya lewat transfer bank aja ya, gitu. Sama-sama pakai BRI, aku juga pakai BRI. Kemudian transfer saldo itu kan nggak kena cas loh. Itu dan sudah langsung masuk di awal. Jadi begitu mau berangkat itu sudah ngasih gitu kan. Nah di sini karena si masnya itu kan absen dulu, terus kemudian transfer itu aku lupa mempick up mulai jalan bolo. Jadi ini penyebabnya ini aku sadari itu setelah menurunkan si customer tadi dan masnya mau nambahin 5.000 itu. Gitu kan? Dia mau nambahin nggak masalah, tak tambahin itu kan. Nah, setelah aku sadar tadi pagi aku chat si customer cuman nggak dibales bolo dan tetap aku kembalikan yang 5.000. Yang 5.000 tadi. Jadi ini tak anggap sebagai kesalahanku. Ya aku kembalikan yang 5.000 gitu kan. Jadi 7.500 itu juga kena potongan nanti di maksim bolo, kena potongan 15% gitu kan. Jadi nggak semua masuk kantongku 7.500 enggak, kena potongan 15%. Jadi kena kepotong 1.000-an ya bolo ya. Kalau 15%. Nah, kemudian aku tunjukin dulu. Tunjukin bahwa aku beneran sudah merefund uang 5.000 ke customer karena si customer tidak membalas ya, tidak membalas chatku gitu kan. Tapi bukti bahwa aku sudah mengirimkan uang 5.000 itu ada gitu kan. Nah, kita lihat dulu bolo selengkapnya transaksi akun di sini bolo. Nah, ini bolo. Jam 8 tadi malam langsung, bukan tadi pagi bolo. Jadi tadi malam langsung aku kembalikan nih jam tanggal 8 bulan 3 2025 jam 23.50 itu aku sampai rumah itu langsung aku kembalikan yang 5.000 transfer pengemudi ke pelanggan. Jumlahnya 5.000 ini. Jadi aku dari saldo taksi driverku
aku kirim ke pelanggan itu 5.000. Nah, nggak tahu si customer ini paham apa enggak gitu kan. Tapi intinya aku berusaha untuk mengembalikan uang yang bukan hakku gitu kan. Walaupun sebenarnya Masnya itu sudah nggak apa-apa gitu loh. Cuman kan aku merasa bersalah karena ini kesalahanku, dalam arti waktu tunggu itu kena kena cas waktu tunggu 15 menit. Padahal sebenarnya 15 menit itu aku sudah on the way loh, sudah dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan itu asik ngobrol gitu loh. Nah, setelah itu seperti itu dan belum ada respon dari masnya si customer tersebut. Nah, setelah dari suruh itu bolo, aku kembali ke Salatiga lagi. Kembali ke Salatiga itu mau nggak ya ini? Coba ada orderan bolo. 2,8 km. Mudah-mudahan mau. Nah, aku kembali ke Salatiga lagi. Sesampainya di lampu merah perempatan Pasar Sapi Salatiga itu bolo. Nah, disitulah. Jadi sekitar hampir jam 12-an ya. Di situ rame anak-anak itu pada pakai sepeda motor blayer itu di lampu merah bolo. Akhirnya karena aku nggak fokus, aku fokusnya liatin anak-anak itu rame-rame gitu kan blayer motor itu. Setelah aku lihat HP loh, waktunya habis, aku nggak tekan terima. Nah, disitulah aku kena PTO bolo. Jadi penyebab kena PTO yang ketiga itu kan di situ, di jalan raya, di lampu merah Pasar Sapi Salatiga. Depanku itu ada anak-anak itu pakai motor brong itu kan, knalpot brong itu, mereka blayer motor gitu kan. Nah, aku kan liatin, maksudnya fokusku kan nggak ke HP jadinya. Fokusnya lihat lampu merah sama kelakuan anak-anak itu gitu loh. Nggak taunya ada orderan auto masuk. Dan itu nggak aku pick up, jadinya PTO ketiga kalinya bolo. Nah, sebenarnya aku penasaran juga nanti ratingku di aplikasi customer jadi berapa dengan angka rating segini bolo. 98/97 ya. Sebenarnya aku menahan diri untuk tidak upload video sekarang gitu kan. Maksudnya tidak bikin konten ini sekarang karena aku mikirnya biar ada data dulu, data pembanding eh, dengan ratingku yang seperti ini 98/97 itu di aplikasi customer berapa dulu gitu loh. Cuman aku ya karena gabut hari ini belum dapat orderan dan menurutku normal sih. Normalnya kenapa? Karena ini satu hari Minggu. Jadi banyak Kang ojek yang mereka menjadikan Kang ojek Marsum ini sebagai set job ya di hari Sabtu Minggu, di hari mereka libur nggak kerja. Itu banyak yang on dan biasanya mereka malah kebanyakan malah akun prio bolo. Jadi ya kembali lagi akun terhubung harus sadar posisi dan sadar diri bolo. Begitu ya. Sudah cukup lama ini ngobrolnya kita bolo, sudah di menit ke-18 lebih sedikit. Jadi update rating terbaruku per tadi malam 8 Maret 2025 adalah 98/97, selesai menurut tugas otomatis 75. Kemudian parameter komentar positif naik 2 menjadi 14, PTO yang naik juga menjadi 3. Nah, ini yang aku masih tanda tanya besar itu ratingku di aplikasi customer berapa. Oke, begitu dulu bolo. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.